ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. نعم اقرأ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ahsanallahu ilaikum. Qala Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, qala Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhidi. Ketahuilah bahwasanya ibadah tidaklah dinamakan suatu ibadah kecuali bersama tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Sebagaimana salat, bahwasanya salat apabila salat tidak dinamakan salat jika kecuali bersama taharah. Idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi fa innal ibadata la takunu sahihatan yardaha Allah subhanahu wa ta'ala. Jika engkau mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakanmu untuk mengibadahinya, maka sesungguhnya ibadah tersebut tidaklah menjadi suatu ibadah yang sah atau yang benar dan diridhai oleh, dan Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya, illa idza tawaffara fiha syartaini, kecuali syartani. Nah, kecuali apabila terpenuhi padanya dua syarat. Idza ikhtalla syartun minasy syartaini batalat. Apabila rusak salah satu dari kedua syarat tersebut, maka dia batal. Asy-syartul ula, syarat yang pertama. Asy-syartul awal, syarat yang pertama. An takuna khalisatan liwajhillahi laisa fiha syirkun, fa in khalataha syirkun batalat. Ibadah tersebut engkau harus ibadah tersebut murni hanya untuk mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada padanya syirik. Fa in khalataha syirkun batalat, maka apabila syirik mencampurinya maka dia batal. Mislu taharati idza khalataha hadathun batalat. Seperti taharah, apabila hadas mencampurinya maka dia batal. Kadzalika idza abadta Allah thumma asyrakta bihi batalat ibadatuka. Demikian pula apabila engkau mengibadahi Allah subhanahu wa ta'ala kemudian engkau menyekutukannya dengan sesuatu, maka ibadah tersebut batal. Hadzal syartul awal, ini adalah syarat yang pertama. Syaratus tsani, syarat yang kedua, al-mutaba'atu lirrasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ibadati lam yati biha ar-rasulu fa innaha batilatun wa marfudatun. Maka ibadah apa saja yang tidak datang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak dibawa
yang tidak dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya tidak dituntunkan atau diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus, maka sesungguhnya dia batil dan tertolak. Li'annaha bid'atun wa khurafatun. 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 Karena sesungguhnya ibadah tersebut adalah bid'ah dan khurafat. Walihada yaqulu sallallahu alaihi wasallam, dan karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa saja yang beramal dengan suatu amalan dan amalan tersebut bukan dari kami, maka dia tertolak. Maka amalan tersebut tertolak. Wa fi riwayati, dan pada riwayat yang lain, man ahadatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa saja yang melakukan suatu perkara bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tertolak. Barang siapa yang melakukan mengada-adakan mengada-adakan perkara baru fi amrina, mengada-adakan sesuatu di dalam perkara kami ini, maksudnya dalam agama kami. Fi amrina maksudnya dalam urusan Nabi, yaitu dalam agama. Barang siapa ahdatha, mengada-adakan sesuatu di dalam perkara Nabi SAW, yaitu dalam agama ini, dalam agama kami ini, ma laysa minhu, yang tidak termasuk darinya, itu termasuk dari agama, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Jadi kapan bid'ah itu ditolak? Kalau bid'ahnya berkaitan dengan amrina, berkaitan dengan agama. Perkara Nabi adalah agama. Karena Nabi itu tidak mengurusi tentang atau tidak mengetahui tentang perkara dunia, tidak ahli di bidang duniawi ya. Yang dimaksud dengan perkara Nabi adalah agama. Jadi kalau bid'ahnya bid'ah duniawi ya, bikin ini bikin itu, perkembangan teknologi, tidak ada masalah ya. Karena itu kalau ada kritikan, oh berarti bikin baju juga bid'ah, bikin mikrofon juga bid'ah, bikin, jawabannya bid'ah tapi tidak dipermasalahkan. Sesuatu yang bid'ah secara bahasa maksudnya dia sesuatu yang baru muncul belakangan tapi tidak dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan itu kalau sesuatu yang muncul belakangan disandarkan kepada agama padahal tidak pernah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus fala budda an takuna al-ibadatu muwafiqatan lamma jaa bi lima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah tersebut harus maka harus ibadah tersebut menjadi disetujui dan ibadah tersebut harus disetujui, muwafiqah, mencocoki apa yang dibawa oleh, terus maka ibadah tersebut harus mencocoki apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la bistihanatin nasi, bistihsanati la bistihsanatin nasi wa niyyatihim wa maqasidihim, bukan pada perkara yang dianggap baik oleh manusia dan niat mereka dan tujuan-tujuan mereka. Jadi ibadah itu tidak boleh dilakukan mengarang-arang suatu ibadah dengan alasan bahwa ini baik, menganggapnya sesuatu yang baik.
atau niat bagus niatnya, dia lakukan itu karena menginginkan kebaikan, memaksudkan kebaikan di baliknya, itu tidak bisa menjadi landasan dalam mengadakan ibadah. Karena ibadah itu berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan anggapan baik atau niat baik. Niat baik saja tidak cukup. Niat baik saja tidak cukup. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Mas'ud tatkala mendebat orang-orang yang berzikir berjamaah, beliau mengatakan bahwa fakam min muridin lil khairi lam yusibha. Betapa banyak orang menginginkan kebaikan tapi tidak tepat. Jadi niat yang baik tidak cukup, harus ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, terus madama annaha lam yadulla 'alaiha dalilun min asy-syar'i fahiya bid'atun wa la tanfa'u sahibuha bal tudarruhu bal tadurruhu li'annaha ma'siyatun. Nah, selama perkara tersebut ibadah ibadah itu, selama ibadah itu tidak ditunjukkan padanya dalil dari syariat, maka dia bid'ah dan tidak memberikan manfaat kepada yang mengamalkannya, bahkan memudaratkannya. Li'annaha ma'siyatun, karena ibadah tersebut, perkara tersebut bid'ah karena bid'ah tersebut adalah maksiat. Wa in za'ama annahu taqarrubun wa in za'ama annahu taqarraba biha terus ilallah azza wa jalla. Dan apabila dia walaupun dia menyangka bahwasanya itu adalah pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia menyangka bahwa dirinya mendekatkan diri dengan ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taqarraba ada failnya. Dia menyangka bahwa dia mendekatkan diri biha dengan ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus fala budda fil ibadati min hadaini syartaini, maka ibadah itu harus dengan kedua syarat ini, al-ikhlas wal mutaba'ah, yaitu ikhlas dan mengikuti di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta takunu ibadata sahihatan, hatta takuna ibadatun sahihatan. Cocok tadi. Antum salah takunu tadi, bacanya takunu. Hatta takuna ibadatan, terus hatta takuna ibadatan sahihatan nafi'atan li sahibiha, agar ibadah tersebut menjadi sah atau benar, bermanfaat untuk yang mengamalkannya. Fa in dakhalaha syirkun batalat, dan apabila syirik mencampurinya atau memasukinya, maka dia batal. Wa idza sarat mubtadi'atan laisa 'alaiha dalilun. Wa idza sarat mubtada'atan di fathah. Wa idza sarat mubtada'atan laisa 'alaiha dalilun fahiya batilatun aidan. Dan apabila dia menjadi ibadah terjemah, dan apabila ibadah tersebut menjadi hal yang diadakan, tidak ada dalil padanya, maka dia batil juga. Dan dia juga batil. Terus biduni hadaini syartaini la fa'idatun minal ibadah. La fa'idatan minal ibadati. Dari tanwin. Itulah nafilil jins. Dari tanwin.
La nafil jins isimnya dari tanwin. Terus. La faidata minal ibadati. Tanpa kedua syarat ini tidak ada manfaat dari suatu ibadah. Liannaha ala ghairi ma syara'a Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia bukan pada apa yang, karena dia berada di maka atas, dia berada di atas yang apa yang tidak, karena dia berada di atas yang selain disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bisa diterjemah karena dia menyelisihi apa yang disyariatkan oleh Allah. Terus. Wala yaqbalu illa ma syara'a fi kitabihi aw ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima kecuali apa yang telah ia syariatkan di dalam kitabnya atau di atas lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau melalui lisan utusannya sallallahu alaihi wasallam. Nah. Sampai mana? Sampai situ. Jadi ini pembahasan mengenai syarat sahnya ibadah. Syarat sahnya ibadah itu ya berbeda-beda yang disebutkan oleh para ulama, tapi sebenarnya kembali pada hal yang sama. Ada yang menyebutkan bahwa syarat sahnya ibadah 2, ada yang menyebutkan 3. Bagi yang menyebutkan 2, Syekh Shalih Fauzan sendiri kadang boleh sebutkan 2, kadang boleh sebutkan 3 di berbagai bukunya. Beliau kadang sebut 2 saja seperti di sini. Kadang juga beliau sebut 3, di buku yang lain boleh sebut 3. Yaitu ikhlas, tauhid, ikhlas dan mutaba'ah. Nah, bagi yang menyebutkan 2, ikhlas dan mutaba'ah saja, seperti di sini. Apakah bertentangan? Jawabannya tidak bertentangan. Bagi yang menyebutkan 2 saja, mereka katakan ikhlas yaitu mengikhlaskan ibadah yang dilakukan itu, dan juga mengikhlaskan ibadah yang lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan begini untuk memahaminya. Ibadah itu tidak akan diterima kecuali dengan ikhlas dan mutaba'ah. Yaitu ikhlas ketika antum lakukan, misalnya antum salat. Harus ikhlas, tidak boleh karena ria, ingin dipuji orang, ingin sum'ah, ingin dengan dengar orang. Nah, tidak boleh seperti itu. Kalau dia misalnya ria dalam salatnya, maka salatnya tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sini ada rincian apakah rianya itu dari awal sampai akhir atau rianya muncul di tengah salatnya saja. Itu beda hukumnya. Tapi kita tidak usah bahas itu dulu. Kita bahas pokok pembahasannya dulu. Kalau seorang salat, dia ikhlas dalam salatnya dan dia salat sesuai tuntunan Nabi, apakah diterima salatnya tersebut atau tidak? Jawabannya belum tentu. Kalau dia salat ikhlas salatnya itu. Salat tadi misalnya salat asar, ikhlas salatnya sesuai sunnah Nabi, sesuai tuntunan Nabi. Tapi setelah salat atau sebelumnya dia pergi berdoa di kuburan, salatnya diterima atau tidak? Tidak. Walaupun ibadahnya salatnya ikhlas, tapi dia musyrik. Seorang musyrik kalau dia salat, diterima salatnya atau tidak? Tidak. Bukan karena salatnya ikhlas sesuai sunnah, tapi masalahnya ibadah yang lain dia tidak serahkan kepada Allah. Dia berdoa ke kuburan. Itulah kenapa sebagian ulama memasukkan syarat tauhid. Harus mentauhidkan Allah dalam seluruh ibadah. Syarat pertama. Syarat kedua, harus mengikhlaskan ibadah yang bersangkutan. Maksudnya ibadah yang berkaitan dengan pembahasan. Misalnya mau diterima salatnya harus ikhlas salatnya, harus sesuai dengan sunnah salatnya. Tapi ingat, ibadahnya yang lain juga harus dia serahkan kepada Allah semuanya. Tidak boleh dia serahkan kepada selain Allah. Itu makanya sebagian ulama menambah
syarat ketiga, yaitu tauhid. Paham ya? Sisi penambahannya begitu. Tapi bagi yang mengatakan dua saja, kata mereka yang kami maksud ikhlas adalah mengikhlaskan ibadah itu dan ibadah-ibadah yang lainnya. Paham? Misalnya sholat asar tadi, ikhlaskan ibadah sholat itu dan ikhlaskan juga ibadah-ibadah yang lainnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu kata mereka. Jadi tidak perlu ditambah tauhid. Perlu atau tidak? Kalau begitu maksudnya? Tidak perlu. Paham ini? Makanya sebenarnya tidak ada yang salah, tidak ada yang yang kurang. Semuanya sempurna. Mau dibilang 2, mau dibilang 3, tergantung yang diinginkan. Ini hanya khilaf, namanya dalam bahasa Arab khilaf lafzi. Istilah para ulama khilaf secara lafaz saja. Ada yang menambah ini, sudut pandangnya ini. Yang tidak menambah sudut pandangnya ini. Kami tidak tambah menjadi 3 karena ikhlas di situ mencakup mengikhlaskan ibadah tertentu dan mengikhlaskan seluruh ibadah yang lain. Berarti tidak perlu ditambah tauhid. Karena ikhlas bermakna tauhid di situ. Sudah mencakup tauhid. Bahkan ikhlas itu sebenarnya di pembahasan ikhlas itu atau di pembahasan niat ya. Di pembahasan niat itu ada 3. Niat itu ada 3 dalam ibadah dan ini harus antum hadirkan di setiap ibadah. Perhatikan. Sebagian orang menganggap niat itu cuma 1. Ada yang menganggapnya 2. Tapi yang sempurnanya niat itu 3. Niat yang pertama adalah antum memaksudkan ibadah itu. Misalnya tadi antum sholat asar, antum maksudkan itu sholat asar. Niat yang membedakannya dengan sholat-sholat yang lain. Antum niat sholat apa tadi? Sholat asar. Itu niat kan? 1. Untuk membedakannya dengan niat sholat zuhur, tapi tidak dilafadzkan dalam hati saja. Saya tadi niat sholat asar. Itu niat pertama. Niat yang kedua, mengikhlaskan sholat asar yang antum tadi karena Allah. Ini ikhlas namanya. 2. Niat yang ketiga, yaitu mengikhlaskan seluruh ibadah yang lain, bukan hanya sholat, tapi seluruh ibadah yang lain hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Berarti niat itu 3. Dalam setiap ibadah 3. Pertama, antum maksudkan ibadah itu bahwa dia ibadah khusus, misalnya sholat asar, untuk membedakannya dengan sholat zuhur, untuk membedakannya dengan sholat-sholat yang lain. Saya niatkan ini tadi sholat asar. Sebentar misalnya maghrib, antum niatkan itu sebagai sholat maghrib, untuk membedakan dengan sholat-sholat yang lain. Ada niat maghrib di situ dalam hati antum. Kedua, antum ikhlaskan sholat maghrib itu antum lakukan karena Allah, karena perintah Allah. Ketiga, antum ikhlaskan ibadah yang lain juga, yang bukan sholat, yang zakat misalnya, atau sedekah, atau berdoa, ini dan itu semuanya. Itu cakupan ikhlas. Kalau mutabah saya kira jelas. Mutabah yaitu mencocokin tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuntunan Rasul itu mencocokinya dalam beberapa hal. Mencocoki kalau ada tata cara tertentu, maka harus cocoki tata caranya. Kalau tempat dilakukan di tempat tertentu, harus dilakukan sesuai tempatnya. Misalnya iktikaf. Tidak cukup iktikaf itu hanya berdiam diri saja. Nabi tidak melakukan iktikaf kecuali di masjid. Berarti tidak akan sah iktikafnya kalau dilakukan di selain masjid. Kalau misalnya ada waktu tertentu, Nabi melakukannya di waktu tertentu, maka tidak akan sesuai sunnah kalau antum lakukan yang menyelisihi waktu yang dilakukan Nabi SAW. Misalnya sholat sholat duha misalnya, di waktu duha. Kalau antum sholat duhanya di malam hari, tidak sesuai sunnah berarti. Jadi mencocoki sunnah itu dalam beberapa hal. Dalam tata caranya, dalam tempatnya, dalam waktunya. Disebutkan oleh para ulama sebenarnya 6 hal. Kalau mau dirinci ada 6. Cuman rincian-rincian ini didapat di buku-buku usul. Yang terpokok itu adalah 3 tadi. Mencocoki tata caranya mencocoki Nabi SAW, tempatnya, waktunya. Paham ya? Tata caranya, tempatnya,
waktunya. Kalau ada tempat khusus, harus sesuai tempat khusus yang Nabi lakukan. Kalau ada waktu khusus, sesuai dengan waktu khusus yang Nabi lakukan. Jelas ya? Itu mutaba'ah. Nah, atau nanti di Eropa ya. Sudah dulu. Subhanallah.